wa taufiqan wa ilhaman. Karena seorang hamba bisa bertaubat itu tidak mungkin kalau sekiranya Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak memberikan taufik dan ilham. Jadi seorang hamba bisa bertobat karena Allah yang kasih taufik dia untuk bertobat, ya kan? Karena Allah yang kasih izin dia untuk bertaubat kepadanya. Itu taubat yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab seperti itu, dan dalam ayat dan hadis mengatakan seperti itu. Lalu ketika Allah kasih izin, Allah berikan izin, Allah berikan taufik, Allah berikan ilham, Allah gerakkan hati seorang hamba untuk bertobat, dia bertobat. Fatabal abdu, jadilah hamba tersebut bertobat. Ini kan tidak ujug-ujug kita bertobat, tapi sebelumnya itu Allah yang memberikan taufik kita untuk bertobat. Allah yang menggerakkan hati kita untuk kita bertobat kepadanya. Lalu kita bertobat. Ini taubat dari seorang hamba. Fataballahu alaihi thaniyan qabulan wa itsabatan. Kemudian tatkala seorang hamba sudah bertobat, ada taubat yang kedua dari Allah SWT. Allah terima taubatnya. Di taubat dari Allah SWT yang kedua itu qabulan wa itsabatan. Jadi Allah terima taubat tersebut dan Allah ganjar pahala. Di taubat itu kan amal soleh. Amal soleh kalau Allah terima berarti pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ayat di surat At-Taubah ayat 117 dan ayat 118. Di situ Allah berfirman, "Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'u fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim." Ya, di sini ada dua taubat dari Allah SWT. Innahu bihim raufur rahim. Ini artinya Allah SWT taballahu alaihi. Allah memberikan taubat kepada Nabi, kepada muhajirin. Artinya apa? Allah memberikan taufik, Allah memberikan ilham kepada nabinya, kepada muhajirin, kepada sahabat Ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya, alladzina tabau. Ini kan sahabat itu kan bukan cuma muhajirin dan Ansar. Dan muhajirin itu kan yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Ansar memang yang mereka asli orang Madinah. Tapi ada orang yang di luar muhajirin dan di luar Ansar yang mengikuti mereka, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu. Jadi sahabat muhajirin dan sahabat Ansar yang mengikuti Nabi Muhammad SAW di saat yang sulit, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat sulit. Mimba di maka ada yazid qulub fariqin minhum, yang hampir-hampir di antara sebagian mereka itu yang tergelincir. Ada sahabat yang kalau tidak Allah SWT kuatkan, itu mereka ikut tergelincir, artinya menyimpang dari jalan yang lurus. Tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah SWT terima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Karena Allah SWT itu penuh kasih dan sayang, penuh kelembutan dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa 'alat thalathati alladziina khulifu. Demikian juga tadi kan taballahu 'alan nabi. Taballahu 'alan nabi. Demikian juga taballahu 'alat thalatha. Allah SWT memberikan taufik untuk bertaubat kepada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat alladzina khulifu. Khulifu itu maknanya bukan artinya tertinggal, tapi yang dikasih jeda. Dikasih jeda untuk bertaubat kepada Allah SWT. Karena 3 orang ini jujur kepada Rasulullah SAW. Jadi kan Rasulullah SAW setelah pulang Tabuk itu pertama-tama tidak langsung ke keluarganya. Rasulullah SAW pertama-tama langsung ke masjid.
kebiasaan Rasulullah SAW langsung ke masjid. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke masjid, datanglah orang-orang yang tidak ikut pergi perang Tabuk. Ya, sebagian besar mereka orang-orang munafikin yang minta uzur, ya Rasulullah saya punya ini, Rasulullah saya punya ini, saya punya ini. Banyak macam-macam bohong. Mereka dusta dengan uzur mereka. Nah, ada 3 orang sahabat di antaranya Ka'ab bin Malik itu jujur, seperti Ka'ab bin Malik jujur, ya Rasulullah saya tidak punya uzur, saya sehat walafiat, saya punya perlengkapan, bahkan saya sudah siapkan 2 onta dengan logistik dan persenjataan. 1 onta buat logistik, 1 onta buat persenjataan. Cuman masalahnya ketika itu sudah siap-siap mau panen. Kalau saya mandatkan kepada orang-orang yang tidak ahlinya, saya khawatir nanti panennya gagal. Itu saja, nggak ada alasan yang lain. Saya bersalah ya Rasulullah. Saya sudah siap-siap mau pergi. Jadi sudah disiapin 2 onta, 2 kendaraan, satunya buat logistik, satunya buat persenjataan. Itu saja. Kata Rasulullah kan kemudian disebutkan juga di situ ada 2 orang sahabat yang lain. Amma hadza faqad sadaq. Adapun 3 orang ini dia jujur kata Rasulullah SAW. Tapi saya tidak tahu apakah Allah terima taubatnya atau tidak. Ya, saya serahkan kepada Allah SWT. Kemudian, nah disitulah maknanya khulifu. Jadi Allah SWT kasih pending apakah mereka ini diterima atau tidak beberapa saat. Nah, Allah katakan wa ala thalathati alladziina khulifu. Allah SWT uji mereka, Allah coba mereka dengan ujian dan cobaan yang berat. Hatta idza daqat 'alaihimul ardh, sampai ketika bumi menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi luas. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan sempit diri mereka. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi. Mereka yakin, 3 orang tadi yakin, maksudnya mereka ya salah dalam kejadian perang Tabuk. Kenapa mereka tidak ikut? Cuma karena alasan pribadi, ya mereka tidak ikut. Dan mereka yakin, bahwasanya mereka salah waktu itu. Kemudian mereka yakin tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mencari keselamatan kecuali hanya kepada Allah SWT, bukan kepada Rasulullah, bukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah SWT, Allah tegaskan kembali, Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertobat, ya, agar mereka bertobat. Jadi dari awal Allah berikan taufik mereka bertobat, agar mereka bertobat, kemudian Allah terima taubat mereka. Berarti kan taubat seorang hamba ada di antara 2 taubat dari Allah SWT. Arti taubat yang pertama, Allah berikan taufik kepada seorang hamba untuk bertobat, Allah gerakkan hati seorang hamba untuk bertobat, kemudian hamba tersebut bertobat. Taubat yang berikutnya Allah SWT terima taubat tersebut. Allah SWT terima taubat tersebut. Jadi kita membutuhkan 2 taubat dari Allah SWT, yaitu gerakan dari Allah untuk kita bertobat, taufik dan bimbingan ilham kepada kita untuk bertobat. Kemudian setelah kita bertobat, kita memohon kepada Allah agar taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu wat-tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah SWT dialah yang at-tawwab. Yang tawwab artinya 2 makna tadi. At-tawwab, Allah SWT yang berikan taufik kepada seorang hamba untuk bertobat, jadilah hamba tersebut bertobat. Yang kedua, Allah SWT yang menerima taubat hamba. Jadi at-tawwab, Allah yang maha berikan taufik kepada seorang hamba untuk bertobat, sekaligus Allah Subhanahu wa taala yang maha menerima taubat hamba tersebut sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada dosa yang besar kalau sekiranya seorang hamba mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada dosa yang kecil kalau sekiranya seorang hamba terus-menerus terjerumus ke dalam dosa tersebut. Akhbar subhanahu anna taubatu 'alaihim sabaqat taubatahu. Jadi Allah kabarkan dalam ayat tersebut, taubat dari Allah SWT kepada mereka itu mendahului taubat mereka. Jadi taubat
dari Allah kepada sahabat Muhajirin dan Ansor, termasuk 3 orang sahabat ini, itu mendahului tobat mereka. Jadi sebelum mereka bertobat, itu Allah dulu yang memberikan, Allah terlebih dahulu yang memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat. Wa anna hiya allati ja'alathum fa'ilin. Dan di dalam ayat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah yang menjadikan mereka bertobat. Enggak ujuk-ujuk seorang hamba bertobat tanpa taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sababan muqtadiyan li taubati. Jadilah hal tersebut menjadi sebab mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-annahum matabu hatta taballahu taala alaihim. Dari situ menunjukkan bahwasanya tidak mungkin mereka bisa bertobat sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada mereka agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmu yantafi littiba'i lillah. Ya, bahwasanya al-illah yaduru al-hukum yaduru ma'al-illah wujudan wa adaman. Artinya satu sebab, satu akibat tidak akan mungkin terwujud tanpa ada sebabnya. Tanpa ada sebabnya. Maka fataubatul abdi rujuku ila sayyidihi pada tiba. Wa taubatul abd wa taubatullah naw'an idrul wa taufiq wa qabulun wa imdad. Jadi kesimpulannya, taubatnya seorang hamba itu tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ya, taubatullahi naw'an. Jadi taubatnya seorang hamba kepada Allah itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara taubat dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 juga. Itu ada 2, yaitu izin dan taufik. Izin dan taufik artinya Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan taufik untuk seorang hamba bertaubat. Yang kedua, yaitu Allah tatkala Allah menerima taubat seorang hamba. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba tersebut. Jadi dari Allah kepada Allah, dari Allah SWT kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan taufik untuk bertaubat, Allah juga yang menerima taubat tersebut. Jadi subhanallah, ini menunjukkan karamillah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada seorang hamba. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di tentang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu mimma razaqnahum, yang dari sedikit harta yang kami berikan kepada mereka, mereka keluarkan kembali. Jadi dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berharap dengan amal soleh, termasuk di antaranya infak sedekah tersebut, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh memberikan rezeki, ya. Kemudian yang begitu luas kepada kita, kemudian dari sebagian kecil rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keikhlasan dan pengharapan pahala kita. Dan demikianlah seluruh ibadah sebenarnya. Demikianlah seluruh ibadah. Itu ada di antara 2 taufik dari Allah SWT. Yang pertama taufik, yang kemudian qabul. Ya kan? Mau seorang itu sholat kah? Tidak mungkin orang bisa sholat tanpa Allah gerakkan dia untuk melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu Allah terima, kalau memang layak untuk diterima. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan itu ada antara taufik dan qabul. Jadi pertama Allah berikan taufik, kemudian setelah hamba tersebut melakukannya, Allah terima amal ibadah tersebut. Nah, taubat itu bagian daripada amal soleh, bagian daripada amal soleh seorang hamba. Jadi Allah gerakkan seorang hamba untuk beramal soleh, dia namanya taubat. Kemudian setelah hamba tersebut bertobat beramal soleh, Allah terima taubat dan amal soleh tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-ahwal allati takunu ma'al kabira saghira ulas. Wa huna amrun yang bagi tafaddullah. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu?
Annal kabira qad yaqtarib biha min al-haya wal khawf wal istidlal ma yulhiqha bis saghair. Dosa besar itu bisa jadi kecil, bahkan hilang. Ya. Kapan itu? Kalau sekiranya dosa besar tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba itu memunculkan rasa malu kepada Allah SWT, rasa takut dan cemas, merasa itu besar sekali, merasa menyesal yang sangat mendalam. Ya. Ini kalau dosa tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba dinilai besar asalnya, tapi kalau ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa istilah bahwasanya hal tersebut hal yang bisa membinasakannya, ini menjadikan dosa tadi yang besar jadi kecil, bahkan bisa berujung kepada taubat nasuha, lalu dosa tersebut terhapus dan menjadi amal soleh. Ya, jadi efek dari dosa yang dia lakukan karena muncul rasa malu, muncul rasa takut, muncul rasa cemas, muncul rasa celaka kalau sekiranya tidak Allah SWT berikan ampunan dan taubat, sehingga mengantarkan seorang hamba untuk taubat nasuha. Akhirnya apa? Yang tadinya dia terjatuh dalam lembah kenistaan, kemudian terangkat dengan hal-hal tadi yang kita sebutkan, itu menjadi hamba yang mulia di sisi Allah SWT. Jadi derajat di sisi Allah itu terangkat dibandingkan sebelum dia bermaksiat. Jadi secara tidak langsung dosa dan maksiatnya tersebut mengangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Artinya tadinya mungkin dia flat aja, terus dia terjatuh dalam dosa, terjerumus dia. Nah, hanya saja ketika dia terjatuh dalam dosa tersebut, dia merasa malu, dia merasa takut, dia merasa cemas, dia merasa menyia-nyiakan kasih sayang Allah SWT kepada dia, dia merasa berat sekali. Kemudian Allah berikan taufik dia untuk bertobat nasuha. Akhirnya tadi yang cuma data grafiknya tiba-tiba dia lebih tinggi daripada sebelum dia berdosa. Jadi secara tidak langsung dosanya mengangkat derajat dia di sisi Allah SWT. Dosanya mengangkat derajat dia di sisi Allah SWT. Nah, satu sisi, itu satu sisi. Tapi sisi yang lain, qad yaqtarin bis-saghira. Nah, ini perlu kita juga camkan. Kadang-kadang dosa yang kecil, dosa yang dianggap keumuman orang itu sepele, dosa kecil, tapi tidak disertai dengan rasa malu ya, sama Allah SWT dan ketidakpedulian, cuek, ya, masa bodoh, ya. Kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah SWT. Kemudian ada unsur meremehkan itu dosa, walaupun itu kecil. Ma yulhiquha bil kawair. Itu hati-hati, bisa mengantarkan dia kepada dosa besar. Bahkan yaj'aluha fi a'la rutubihah. Bahkan hal tersebut bisa mengantarkan kepada dosa yang paling tinggi derajatnya. Ngeri kan? Ini bukan karena kecil dosanya sebenarnya, bukan karena besar dosanya, tapi ada hal lain, sisi-sisi yang lain yang membuat tadinya besar menjadi kecil, yang membuat tadinya kecil menjadi besar. Dan kenapa? Malunya ada nggak? Ya, ketika dia melakukan kesalahan tersebut, takut dia kepada Allah ada tidak? Ya, demikian juga dia merasa besar, merasa berat, atau justru dia merasa enteng-enteng aja, seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi sisi dia meremehkan, sisi dia tidak takut, sisi ketidakpeduliannya, sisi hilangnya rasa malu, itu yang menjadikan yang kecil tadi menjadi sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi ini perlu kita hati-hati. Masalahnya itu bukan dosa, itu dosa besar, atau itu bukan dosa, itu dosa kecil, tapi ada tidak rasa malu kita kepada Allah ketika kita terjatuh dalam kesalahan.
Ada tidak rasa takut kita kepada Allah SWT? Ada tidak kepedulian kita? Ada tidak kita merasa hancur, kita merasa berat, kita merasa besar terhadap hal tersebut? Atau justru kita menganggap remeh, ya, kita menganggap sepele gitu. Nah itu menjadi masalah. Itu menjadi masalah. Makanya ulama salaf, ulama terdahulu itu sering kasih peringatan. La tanzur ila sighar al-ma'asi. Kalian jangan lihat ini dosa kecil. Jangan itu dilihat. Tapi kalian lihat kepada siapa kalian bermaksiat. Kepada siapa kalian melanggar aturan tersebut. Kepada Allah SWT yang Maha Besar. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Jadi semestinya harus muncul rasa takut, harus muncul rasa malu. Kenapa malu? Harus muncul karena semua kebaikan Allah kasih kesehatan, ya, kesehatan penglihatan, pendengaran, lahir dan batin. Allah kasih kesehatan, kecerdasan dan lain sebagainya. Tapi kok ternyata tidak dimanfaatkan kepada hal yang membuat ridha Allah SWT yang memberikan kesehatan tadi, ya kan? Kan sebenarnya kita malu. Jadi kalau ada orang kasih kita fasilitas, ya, orang-orang tertentu, kolega, saudara dan lain sebagainya, kemudian fasilitas tersebut kita pakai yang bikin buat jengkel itu orang yang kasih. Kalau kita masih normal, maksudnya kita punya rasa malu, ya kan? Mestinya kita ada rasa malu. Nah ini semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu kan tanggung jawab kita memanfaatkan kebaikan tersebut kepada hal-hal yang diridhoi Allah SWT. Seharusnya itu tidak perlu pakai aturan syariat secara khusus. Cukup dengan sekedar akal sehat mengantarkan logikanya seperti itu. Kalau kasih fasilitas, semestinya fasilitas tersebut dimanfaatkan kepada hal-hal yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ternyata dalil-dalil syariat menunjukkan hal yang ke sana. Hal yang seperti itu. Wa idan fa innahu yu'fa lil muhib wa li sahibil ihsan al-'azim ma la yu'fa li ghairihi. Nah ini hal yang agak berat. Apa itu? Kadang-kadang itu yu'fadil muhib, bisa dimaafkan kepada, jadi mungkin dalam satu kesalahan itu orang tertentu dimaafkan, sementara orang yang lain melakukan kesalahan yang sama itu tidak dimaafkan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin dia ada pada makom-makom tertentu, ya, atau sabiqatul khair. Sabiqatul khair itu artinya dia punya pendahuluan dari segenap amal ibadah yang dia lakukan terlebih dahulu. Artinya dia sampai pada capaian-capaian tertentu, ibadah-ibadah yang luar biasa di sisi Allah SWT. Kemudian ketika dia terjatuh dalam kesalahan, itu berbeda dengan orang yang memang kebiasaan dia, hari-hari dia itu memang berbuat seperti itu. Nah ini namanya ada, jadi kebaikan dia yang banyak itu bisa membuat kecil, sirna satu kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Ulama sebutkan seperti apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika dia marah kepada saudaranya Nabi Harun. Ya, Nabi Harun kan nabi, walaupun adiknya Nabi Musa. Nabi itu harus dimuliakan, harus dihormati, harus dijaga dan sebagainya. Tapi Nabi Musa kan pernah berlaku kasar, ya kan, dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Al-Quran dia tarik janggutnya dengan keras, kemudian dia pukul Nabi Harun yang saat itu ada pegang Taurat. Itu kan bukan hal yang remeh, hal yang besar yang dilakukan oleh seorang manusia. Tapi masalahnya Nabi Musa itu punya sabiqatul khair, sahibul maqam al-azim. Dia punya sekian banyak kebaikan yang membuat ketika itu Allah SWT tidak menghukum Nabi Musa alaihissalam, kemudian menjadikan dia menjadi orang yang berdosa dan terjerumus dalam kesalahan. Tidak. Berbeda dengan kita. Ya, kita sebagai seorang manusia biasa, coba kalau kita tarik jenggot Nabi, ya kan?
atau kita lemparkan Al-Quran, wah bisa seluruh dunia heboh, ya kan? Ini pelecehan dan lain sebagainya. Nah ini itu Allah SWT punya rahasia. Allah SWT punya rahasia di balik itu semuanya. Jadi kita tidak bisa menilai, kecuali setelah Allah SWT yang menilainya, karena itu kan kaitannya dengan hati dan latar belakang seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita bisa menilai zahirnya saja. Kemudian yang berikutnya, hal yang tidak kalah penting itu di sini disebutkan al-maghfirah li sahibi tauhid. Allah, pengampunan dari Allah SWT kepada orang-orang yang bertauhid. Dalam asyiatul la ilaha illallah tubaddid min dhabab ad-dhunub wa ghuyumiha bi qadari quwwati dzalika syu'a wa dawi. Jadi la ilaha illallah yang ada pada seorang hamba itu kan berbeda-beda. Nah, ke sinar atau cahaya yang sangat kuat yang dimiliki seorang hamba pada la ilaha illallah itu bisa membuat sirna itu kabut dosanya. Jadi dosa itu kan seperti kabut. Nah, dikasih sinar yang sangat kuat sehingga kabut tersebut tidak terlalu kentara, ya, tidak terlalu kentara dikarenakan kekuatan itu sinar. Tapi kalau ada kabut yang kadang-kadang kabutnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu kuat, tidak terlalu tebal. Tapi kalau cahayanya kecil, cahaya tauhidnya kecil, itu tidak akan menghilangkan itu kabut. Ya. Nah ini falahan nur. Jadi kalimat la ilaha illallah yang ada pada seorang hamba itu seperti cahaya. Karena ada yang sangat kuat, terang benderang. Sehingga kalau ada dosa yang mungkin dilakukan itu kan seperti kabut, tapi tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau itu lemah, dosa kecil saja membuat dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan la yusihi ilallah SWT, dan derajat seorang hamba, nah ini itu hanya Allah SWT yang tahu. Hanya Allah SWT. Jadi 1 miliar seorang yang bertauhid itu 1 miliar juga derajatnya di sisi Allah SWT. 1 miliar juga derajatnya di sisi Allah SWT. Jadi masing-masing orang itu tidak sama kekuatan tauhidnya, kekuatan la ilaha illallahnya. Wa minan nas man nuru hadil kalimat kal kasyams. Ada sebagian orang kekuatan cahaya la ilaha illallah itu seperti matahari yang sangat menyilaukan. Wa minhum man nuruhu fi kal kawbad durri. Ada yang seperti bintang yang sangat terang. Ada yang seperti lampu yang sangat terang. Ada seperti suluh. Ada yang cukup kuat. Ada tapi sebagian suluh yang lemah. Ya. Walihada tadhar anwar yawmal qiyamah aymanihim wa baina aydihim al-hadma. Makanya di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis, itu kan di hari kiamat masih kan kegelapan, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Masing-masing manusia itu ingin dapat cahaya itu tergantung kekuatan tauhidnya. Tergantung kekuatan tauhidnya di kanannya atau di hadapannya. Ya, di hadapannya. Bihasbi ma fi qulubi min nur hadhihi kalimah ilman wa amalan wa ma'rifatan wa amal. Ini tergantung kuatnya cahaya tersebut baik secara ilmu dan amal, baik secara makrifat dan hal keadaan dia di sisi Allah SWT. Walaysa tauhid, dan perlu digarisbawahi, bukanlah tauhid mujarrad iqrarul abd bi annahu la khaliqa illallah. Ya. Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid di sini itu sekedar pengakuan seorang hamba tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalau itu kan relatif sama. Ya. Dan bahkan bukan cuma sekedar muslim. Itu ditanya siapa ada yang menciptakan bumi dan langit? Allah. Walaupun mungkin namanya beda-beda. Ya.
orang Arab bilang Allah dari kata al-ma'lum, dari kata al-ilah, ini ma'bud. Nanti orang yang lain beda-beda lagi namanya, tapi satu zat yang sama, yaitu yang maha mencipta terhadap alam semesta beserta isinya. Wa anallahu kullu syai'in maliku. Jadi bukanlah yang maksud tauhid itu sekedar mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang merajai alam semesta. Kenapa? Kama kana ubadul asnam mukarririn musyrikun. Sebagaimana orang-orang penyembah berhala di zaman Nabi dan sebelumnya, itu mereka juga mengakui, ya, mengakui. Coba lihat di dalam Al-Quran. Kalau engkau tanya wa yas'alu man khalaqa samawati wal arda Allah dan seterusnya, kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memberikan rezeki dan seterusnya. Jadi yang mencipta dan mengatur alam semesta, spontan mereka mengatakan Allah, ya, Allah SWT. Tapi kenapa mereka tidak dikatakan bertauhid? Tapi kenapa mereka justru dikatakan musyrikin? Padahal mereka mengakui yang mencipta itu cuma Allah, menghidupkan Allah, memberikan rezeki Allah. Artinya apa? Tauhid seperti itu tidak cukup untuk menjadikan seorang hamba bertauhid. Tauhid seperti itu tidak cukup untuk menjadikan seorang hamba keluar daripada lembah kemusyrikan. Ya kan? Buktinya Allah masih klaim mereka musyrikin. Rasulullah klaim mereka musyrikin. Mereka sudah ngakuin loh, yang mencipta itu cuma Allah, memberikan rezeki itu Allah, menghidupkan cuma Allah. Berarti ada sesuatu di balik itu semuanya. Kapan seorang hamba dikatakan bertauhid? Kapan seorang hamba keluar dari jurang kesyirikan? Nah, kalau kita perhatikan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam adab sunnah Rasulullah SAW, bal tauhid. Justru yang dimaksud dengan tauhid itu adalah kandungan mahabbatillah. Pertama, seberapa jauh dia mencintai Allah, seberapa jauh dia tunduk dan patuh kepada Allah, seberapa jauh dia merendah di hadapan Allah SWT. Seberapa jauh kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah dan pemurnian peribadatan penghambaan dirinya kepada Allah SWT. Ya. Kemudian berharap pahala Allah SWT dengan perkataan, perbuatan, ketika dia memberi, ketika dia tidak memberi, cinta kepada sesuatu tertentu dan benci kepada sesuatu tertentu, itu hanya karena Allah SWT. Ada nggak seperti itu? Dia memberi betul-betul karena Allah, dan tak kala dia tidak memberi juga karena Allah SWT. Dia cinta karena Allah SWT, tak kala membenci sesuatu tertentu juga karena Allah SWT. Seberapa jauh ketundukan dia kepada Allah, seberapa jauh ketaatan dia kepada Allah, seberapa jauh cinta dia kepada Allah, itu yang dimaksud dengan tauhid. Nah, tauhid yang seperti ini apabila ada pada seorang hamba, itulah yang bisa menghalangi ya, seorang hamba dengan sebab-sebab yang bisa mengajak kepada terus-menerus ke dalam dosa. Jadi tidak terus lepas gitu, lost, terus bergelimang dalam dosa, enggak. Karena ada rasa takut dia kepada Allah, rasa malu dia kepada Allah, rasa cinta dia kepada Allah SWT. Pasti ada tahapan-tahapan tertentu dia jengah dengan dosa tersebut, dia malu kepada Allah SWT, takut kepada Allah, dan berujung kepada taubat kepada Allah SWT. Wa man arafa hada arafa Nabi SAW. Dari sinilah kalau dia paham tauhid yang dimaksud di dalam Al-Quran, tauhid yang dimaksud dalam Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, dia paham apa maksud daripada ucapan Nabi SAW. Inna Allah haram ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah akan mengharamkan bagi neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa itu cuma sekedar la ilaha illallah? Enggak. Bukan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena munafikin juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Berarti apa? Berarti di sana ada dari dibandingkan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, makanya Nabi katakan ya dari bidzalika wajah Allah. Dia berharap dengan ucapan la ilaha illallah pahala Allah SWT, wajahnya Allah SWT, agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syari' salawatullah lam yaj'al dzalik hasilan bimujarrad qaulil lisan. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak menjadikan hal tersebut. Jadi haramnya neraka, masuknya surga untuk seorang hamba itu bukan semata-mata dengan mengucapkan la ilaha illallah walaupun sehari 1.000.000 kali mungkin.
Iya, bukan itu. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan perkara yang paling prinsip dalam Islam. Kenapa? Coba lihat munafikin. Orang munafikin mengucapkan la ilaha illallah, itu pasti. Tidak mungkin dikatakan munafik kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang munafikin itu dia dikatakan munafik, dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kan apa beda yang ada di lisan dengan apa yang ada di hati? Ya. Nah, tapi mereka itu lebih hina dan lebih rendah siksa neraka jahanamnya dibandingkan orang kafir yang sangat-sangat kafir. Ya, orang kafir yang betul-betul menolak keislaman dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi dia paling berat. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Itu kan dahsyat. Padahal mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Padahal mereka juga sholat, mereka juga bayar zakat, mereka juga pergi haji, ya. Mereka juga berjihad. Apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan sekelas Umar itu pernah mau menyolatin orang munafik karena dia tahunya bahwa ini orang itu sholat kok, ini orang ikut berjihad kok. Kenapa dilarang oleh Hudzaifah tidak boleh nyolatin? Karena dia orang munafik. Ini penghuni neraka jahanam yang paling bawah. Nah ini, jadi sama sekali yang dimaksud dengan hadis yang banyak, barang siapa yang akhir ucapan di dunia la ilaha illallah masuk surga, Allah mengharapkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu sama sekali bukan cuma sekedar apa yang di lisan tanpa ada konsekuensinya. Iya. Makanya coba perhatikan kata beliau. Ada hadis tentang bitaqah. Bitaqah itu orang yang pendosa, ya, yang nanti di hari kiamat disebutkan salah seorang dari umat Rasulullah SAW itu nanti ditimbang di hari kiamat. Dia punya catatan amal 99, masing-masing catatan tersebut sepanjang mata memandang. Isinya cuma dosa saja. Coba, isinya cuma dosa saja. Terus ditanya oleh Allah SWT, engkau punya amal soleh? Saya tidak ada ya Allah. Artinya cuma ini ya, catatan amal 99 isinya dosa semua, masing-masing catatan itu sepanjang mata memandang. Terus ditanya oleh Allah, kamu punya amal soleh, amal kebaikan? Tidak punya. Iya. Apa kata Allah? Bala innalaka indana hasan. Enggak, justru engkau punya kebaikan di sisi kami, kata Allah SWT. Kemudian dikeluarkanlah semacam kartu, di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus apa? Akhirnya ditimbang. Ternyata kartu tadi bisa mengalahkan dosa yang catatan amal 99 tadi. Modalnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya diampuni oleh Allah SWT. Tapi coba kata Imam Al-Qayyim, wa ma'lum anna kullu muwahhid lahu mithlu bitaqwa. Tapi kan perlu diketahui, setiap muwahhid, setiap orang bertauhid, ya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad dan sampai hari kiamat, itu dia punya itu bitaqwa. Dia punya kartu itu. Setiap orang yang bertauhid dia pasti punya kartu la ilaha illallah, ya kan? Kalau umat Nabi Muhammad ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau umat Nabi Isa ya la ilaha illallah Isa Abdullah Rasul dan seterusnya. Nah ini katsirun minhum yadkhulun nar bidunubihi. Tapi kan ada faktanya, di antara mereka banyak yang masuk neraka walaupun punya kartu itu. Tapi ini coba tadi yang disebutkan dalam hadis tadi, dia punya kartu tersebut mengalahkan 99 catatan amal. Berarti apa? Berarti setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah itu derajatnya di sisi Allah berbeda-beda. Ada yang punya kartu tersebut tapi tetap diazab dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena cahaya tauhidnya tidak begitu kuat untuk mengalahkan dosa-dosanya. Ada yang dicuci dulu sekian lama, kemudian masuk ke dalam surganya Allah SWT dan seterusnya. Iya. Lakin istir taqala bitaqat dzalika qasad li ajli sijillat lima lam yasul li ghairi min arwah bitaqat. Ya. Jadi ini masing-masing mukmin muwahhid itu punya kartu la ilaha illallah, tapi masing-masing kartu tersebut itu berbeda-beda kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu pula keterangan-keterangan dalam hadis Nabi yang lain, seperti orang yang membunuh 99 orang itu. Ya, terus dia lengkapin bunuh satu orang jadi 100. Kemudian
cuman dengan niat untuk bertaubat, kemudian belum dia sempat melakukan kebaikan, dia berpindah, disarankan oleh malaikat berpindah ke negeri yang baik, belum sempat dia sudah mati. Coba belum sempat berbuat amal, sampai malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat. Ini orang berhak mendapat surga atau neraka. Malaikat azab bilang ini belum pernah melakukan amal soleh. Orang yang satunya, malaikat yang satunya mengatakan dia sudah rujuk kepada Allah SWT. Kekuatan rujuk dia kepada Allah, kebesaran Allah di hatinya itu mengalahkan dosa dia membunuh 100 nyawa. Ya, yang terakhir ahli ibadah yang dibunuh. Demikian juga kata ulama, termasuk diantaranya pernah dengar hadis seorang wanita lacur, ya, yang kasih makan anjing, kasih minum anjing, itu kan apa? Artinya apa spesialnya kasih makan anjing yang sosok binatang yang biasa direndahkan gitu. Apalagi manusia, kasih makan manusia. Apalagi kasih makan orang yang beriman, kasih makan anjing. Coba lihat, bagaimana bisa menghapuskan dosa-dosa lacurnya. Ini kembali kepada apa? Sama, kembali kepada kartu tadi. Kekuatan iman dia, kekuatan tauhid dia yang menjadikan amal terus demikian spesial di sisi Allah. Ini bukan karena sekedar kasih makan anjing. Berapa banyak orang yang kasih makan anjing? Ya, satunya masuk neraka, satunya masuk surga. Ya, berapa banyak orang yang membunuh? Ya, kebanyakan ini masuk neraka kan. Tapi ternyata ini kok bisa masuk surga? Karena ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang spesial di hatinya. Itulah kekuatan tauhid. Ya, ini ikhwan fiddin, akhwat fillah. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita semua dan segenap kaum ini cahaya tauhid, kekuatan tauhid, sehingga dengan hal tersebut menjadikan kita spesial di sisi Allah SWT dan menjadikan segenap dosa-dosa yang kita lakukan bisa diampunkan oleh Allah SWT. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita tutup dengan doa tulis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.